Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa selalu kiranya damai sejahtera Kristus boleh selalu menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan mengenai jiwa yang tertekan. Jika kita berbicara mengenai jiwa yang tertekan, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 disebutkan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kisah. Terdapat seorang yang datang kepada psikolog. Ia berkonsultasi kepada psikolog. Orang ini mengeluh bahwa hidupnya sangat tertekan, penuh dengan goncangan. Kalau malam, orang ini tidak bisa tidur, sehingga harus mengonsumsi obat tidur. Makan juga tidak enak, dan masih banyak lagi yang ia keluhkan kepada psikolog ini. Dia ingin terlepas dari tekanan ini agar dapat bersuka cita, agar ia bebas dari rasa khawatir. Ia mau bebas dari rasa cemas yang berlarut-larut, serta bebas dari macam-macam hal yang menekan jiwanya. Lalu psikolog terkenal itu menjawab, "Ya, oke. Kalau saudara mengalami tekanan jiwa, kalau saudara merasa mengalami tekanan yang hebat, saya menganjurkan agar saudara bergembira dalam hidup ini. Mari segera pergilah untuk menonton pertunjukan komedi terkenal yang akan pentas malam ini. Pasti Anda akan tertawa, perut Anda akan tergoncang dan gembira, serta Anda akan mengeluarkan air mata bahagia." Lalu orang itu menjawab, "Oh, tidak perlu." Psikolog itu bertanya heran, "Loh, kenapa?" "Karena komedian terkenal yang akan tampil malam itu adalah saya sendiri," jawab orang itu. Wah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini telah menyebabkan banyak orang mengalami tekanan jiwa. Ada orang yang terpaksa tersenyum. Hari-hari ini banyak orang yang terpaksa berbahagia. Hari-hari ini ada orang yang selalu ingin memperlihatkan kepada orang lain nada muka sukacita, tetapi sejujurnya ia menyimpan tangisan yang mendalam. Sejujurnya dan faktanya, ia menipu dirinya sendiri dan orang lain. Ia hidup dengan topeng, seolah-olah ia terlihat bergembira, namun sejujurnya ia mengalami kegelisahan dan keputusasaan di dalam hidupnya. Dari mukanya tertawa, tapi hatinya menangis dan sedih. Hari-hari ini banyak orang menderita tekanan batin. Akibatnya orang menjadi tidak bisa tidur, tidak nafsu lagi untuk makan. Makanan yang masuk ke mulut terasa hambar. Pencernaan juga terganggu. Begitu lemah, lesu, tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai gairah dalam hidup. Sakit kepala, keringat dingin, seluruh tubuhnya tidak enak untuk beraktivitas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tekanan jiwa bukan hanya ada di zaman sekarang. Ternyata sejak zaman dahulu kala juga dialami banyak orang. Dalam Alkitab
Yeremia juga dikatakan, kisah Yeremia, ia juga mengalami hal yang serupa dengan kita. Ia berkata di dalam Tuhan, "Oh ya Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, tetapi mengapa hidupku menderita?" Yeremia juga mengalami hal yang sama. Ia mengeluh, "Mengapa ya Tuhan, aku yang melayani dengan setia justru mengalami penderitaan? Mengapa aku harus terancam jiwaku ya Tuhan? Mengapa aku tertekan jiwaku ya Tuhan?" Itu adalah perkataan Yeremia. Orang depresi pada umumnya menganggap dirinya adalah orang yang paling menderita dalam hidup ini, menganggap dirinya yang paling susah. Inilah yang dialami juga oleh Nabi Yeremia. Apabila kita bisa terlepas dari tekanan jiwa atau depresi, maka kita sungguh bahagia. Hidup kita penuh harapan, penuh tawa, penuh senyum yang tulus, dan di dalam rumah semua bisa hidup senang dan bahagia. Maka dari itu dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan dalam bagian awal seperti ini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada 4 hal yang bisa kita pelajari agar kita bisa terlepas dari depresi atau tekanan jiwa. Yang pertama, berharaplah kepada Allah. Mari kita belajar berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah berarti mempercayai Tuhan secara penuh, bergantung kepadanya. Dikatakan di dalam Amsal, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Janganlah kita lari kepada peramal-peramal atau paranormal, tapi terus berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan ketika kita berharap kepadanya, maka Ia adalah Tuhan yang setia dan selalu memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, rintangan, pergumulan, tetesan air mata, penderitaan, jika engkau bersyukur kepada Allah, maka engkau gak akan mengalami tekanan jiwa. Dan saudara tidak mungkin mengalami depresi, karena engkau mengucap syukur, menerima segala sesuatu. Bersyukur itu adalah artinya menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Mari kita bersyukur di hadapan Allah. Dan saat ini kita mau berdoa di hadapan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Benar perenungan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami mengalami kegelisahan, kami mengalami depresi, kami mengalami tekanan jiwa, kami berbeban berat. Oh ya Tuhan, Engkau yang boleh melihat dalam setiap pribadi lepas pribadi, para pendengar pada malam hari ini. Tuhan hanya akan menolong, Tuhan hanya akan berikan kekuatan, Tuhan hanya akan memberikan penghiburan dalam jiwa kami. Ketika kami mengalami depresi, kami tertekan atas pergumulan-pergumulan yang kami alami. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera boleh terus menuntun, menolong, menguatkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami mau berharap terus kepada Tuhan,
beriman terus kepada Tuhan, serta kami mau bergantung terus di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Ajarlah kami untuk bersyukur di hadapan-Mu, menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami sebentar mau tidur, beristirahat, kiranya kami boleh tidur dengan nyenyak, damai, sejahtera, mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Marilah Tuhan bekerja atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, memberikan ketenangan hati, pikiran, dan jiwa kami. Dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.